Sementara itu, sejumlah warga Amerika Serikat menggelar aksi protes atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di luar pengadilan federal Manhattan, New York. Para demonstran membawa bendera Venezuela dan slogan menuntut pembebasan Maduro dan istrinya. Mereka menilai Trump tidak punya hak menangkap Maduro dan mengganggu kedaulatan negara lain. It is important to oppose the U.S.'s infringement on the sovereignty of Venezuela. It is not our place, regardless of if Maduro has committed any crimes, to meddle in the foreign affairs of a sovereign nation. The destiny of Venezuela is for Venezuelans to decide, and it is not for U.S. hands to meddle with. Dan saudara, malam hari ini kita akan berbincang dengan warga negara Indonesia yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat, Sonya Mikaela, terkait situasi di sana dan reaksi publik Amerika Serikat terhadap penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Selamat pagi waktu New York, Mbak Sonya. Selamat pagi waktu New York, Mas Edi, dan selamat malam waktu Indonesia. Baik, Mbak Sonya, pertama saya ingin tahu dulu reaksi warga negara Amerika Serikat di sana terhadap momen penangkapan Nicolas Maduro. Apa lebih banyak yang mengecam atau justru mendukung tindakan Presiden Donald Trump? Ya, baik, Edi, tentu saja ini ada dua reaksi ya, yang mendukung dan juga menolak terkait penangkapan Nicolas Maduro oleh Donald Trump, oleh pasukannya Donald Trump. Jadi tepat di hari Sabtu, sekitar 3-4 jam setelah Maduro ditangkap di Venezuela, itu langsung ada gelombang protes di beberapa titik di New York. Salah satunya adalah di Times Square. Jadi gelombang protes itu mendesak agar Amerika Serikat segera melepaskan Maduro karena mereka berpendapat bahwa Maduro tidak bersalah. Begitu juga keesokan harinya, yaitu di hari Minggu, di depan Metropolitan Detention Center tempat Maduro ditahan, ini juga ada gelombang protes yang menyerukan hal yang sama. Tapi ada juga nih beberapa kelompok yang muncul yang mereka ini adalah warga Venezuela yang sudah tinggal di New York sebagai imigran. Ini juga mereka berterima kasih kepada Amerika karena telah menangkap Maduro. Seperti itu. Oke, jadi ada dua pendapat yang terbelah ya setidaknya. Tapi komunitasnya saya pikir lebih banyak yang menentang sepertinya ya, begitu ya, Mbak Sonya ya? Iya. Oke. Nah, kalau itu tadi secara umum gambaran tentang sikap warga negara Amerika Serikat. Tapi saya juga ingin menanyakan, komunitas Hispanik di Amerika Serikat kan sangat banyak. Di New York juga begitu sepertinya. Saya akan lebih spesifik. Bagaimana komunitas Hispanik juga menanggapi insiden ini ataupun penangkapan Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat ini? Kemarin saya sempat menyambangi pengadilan yang ada di New York, di mana Maduro dibawa ke pengadilan tersebut sekitar jam 12 siang. Di situ juga banyak sekali warga Venezuela yang hadir. Ini juga terbelah menjadi dua kelompok. Ada warga Venezuela dan juga aktivis Amerika Serikat, aktivis New York, anak muda New York yang mereka meminta Maduro untuk dilepaskan. Tetapi warga Venezuela yang memang sudah lama tinggal di New York ini, mereka berterima kasih kepada Trump bahwa akhirnya Amerika bisa menangkap Maduro karena mereka melihat Venezuela saat ini memang sangat terpuruk di bawah kepemimpinan Maduro, seperti itu. Ada dua suara yang terpecah begitu ya kira-kira dalam momen penangkapan Nicolas Maduro. Dan memang benar protesnya ini, demonya ini memang depan belakang. Jadi ada di satu momen bahwa mereka itu saut-sautan, jadi kayak berbalas teriakan seperti itu. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi di New York? Masih kondusif dengan adanya aksi unjuk rasa yang cukup besar di sana dengan dua kubu tadi? Sangat-sangat kondusif, tidak ada pembatasan jalan, tidak ada pembatasan aktivitas. Jadi masyarakat, warga masih beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Mungkin saya ingin lebih detail bertanya soal pendukung Nicolas Maduro ya, warga negara Amerika Serikat yang turunan Venezuela yang mendukung Nicolas Maduro. Apa alasan mereka mendukung sebenarnya? Maksudnya mendukung penangkapan apa alasannya? Mendukung penangkapan karena mereka pun keluar dari Venezuela ini, merasa karena mereka tidak
tidak bisa mendapatkan kesempatan Oke. bekerja dengan baik, lalu mata uang juga jatuh, ekonomi terpuruk. Jadi mereka dan mostly mereka ini kan pasti akan bergeser masuk ke wilayah Amerika, salah satunya New York, di mana New York ini kan adalah melting pot dari Oke. berbagai warga negara, khususnya juga Hispanik banyak sekali di sini. Jadi mereka merasa penangkapan Maduro ini sudah sangat tepat dilakukan oleh Trump, dan mereka berharap pengganti Maduro saat ini yang adalah wakil presiden yang menjadi acting presiden ini bisa mengubah ekonomi Venezuela lebih baik lagi, dan mereka bisa kembali ke Venezuela, bisa bertemu dengan keluarganya mereka lagi, dan mereka bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi di negaranya sendiri tanpa harus bermigrasi Oke. ke negara lain seperti itu. So they thought they will have the better future ya ketika mereka meninggalkan Venezuela karena menilai pemerintahnya sendiri tidak bisa menangani krisis ekonomi, lalu juga dinilai tiran, kira-kira begitu ya Mbak Sonia ya? Iya, dan mereka juga beberapa kemarin di depan pengadilan juga mereka membawa poster yang menyebut bahwa Maduro ini adalah diktator, dan juga mereka juga menyebutkan bahwa minyak kita itu banyak, jadi kalian tuh nggak usah khawatir kayak gitu. Jadi mereka mendukung Trump dan pemerintahan Amerika Serikat untuk segera mengadili Maduro. Oke. Senin kemarin itu persidangan Maduro kan dimulai ya. Kita juga ingin tahu apa sebenarnya yang ia sampaikan, Maduro sampaikan di hadapan publik ketika muncul di hadapan publik, dan bagaimana jalannya pengadilan sejauh ini menurut pengamatan Anda di sana? Sekitar pukul 10 pagi kemarin, Senin ya, waktu New York itu Maduro dibawa dari detention center di daerah Brooklyn untuk menuju ke court di Manhattan, di downtown Manhattan, itu sekitar pukul 11 pagi kalau saya tidak salah ingat. Lalu jadi sejak pagi hari ini warga ini sudah berkumpul di pengadilan, di depan pengadilan, karena memang di bagian depan itu sudah dijaga polisi, jadi kami hanya bisa melihat dari seberang. Itu memang Maduro mengaku bahwa dirinya tidak bersalah dengan apa yang sudah dituduhkan Trump dan juga dituduhkan pemerintahan Amerika Serikat selama ini. Dia dan istrinya Celia Flores itu hadir di pengadilan untuk first hearing, tapi dia juga menegaskan bahwa dia tidak bersalah, dan kalau saya tidak salah nanti ada persidangan kedua adalah sekitar bulan Maret. Jadi selama menunggu persidangan ini, Maduro ini akan ditahan di detention center yang ada di Brooklyn. Ya, terakhir ini menarik pertanyaan saya yang terakhir ini. Gara-gara penangkapan Nicolas Maduro ini dan upaya dalam tanda kutip pencaplokan Venezuela oleh Amerika Serikat, banyak negara lain akhirnya sekarang ketar-ketir, agak-agak takut juga nih melihat aksinya Donald Trump. Yang saya lihat Kolombia, Kuba, lalu konon juga Greenland disebut oleh Donald Trump, lalu juga ada Denmark juga yang mengaku ketakutan. Nah, kira-kira dengan adanya kekhawatiran itu, bagaimana editorial media-media di Amerika Serikat dan juga reaksi publik terhadap pernyataan Trump yang memberikan dalam tanda kutip ancaman mungkin untuk negara lain? Reaksi publik ini dan juga pemberitaan media ini juga beragam ya, bahwa kita tahu bahwa kita sebut saja Kolombia karena memang lagi kemarin Trump juga sempat mengeluarkan ancaman terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro ini. Cukup menarik karena Kolombia ini adalah salah satu negara pendukung Palestina, di mana kita tahu sekarang posisinya Amerika selalu bersama Israel untuk menyerang Gaza seperti itu ya. Jadi kubu ini juga terbelah, kayak ada yang ayo segera serang Kolombia, atau satu kubu lagi juga yang menolak dan menentang apapun yang dilakukan oleh Trump gitu. Kita juga tahu bahwa visa dari Presiden Kolombia ini juga sudah sempat dicabut oleh Trump karena Gustavo Petro ini sempat ikut aksi solidaritas Palestina waktu sidang Majelis Umum PBB di waktu September 2025. Itu dia sempat ikut aksi solidaritas Palestina di depan gedung PBB. Jadi memang tensi mereka berdua ini sudah cukup panas ya dari sejak isu Palestina mencuat seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih. Banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Anda, Mbak Sonya. Nanti kita tunggu ke depannya bagaimana. Seperti ini memang menyedot banyak perhatian, termasuk di Indonesia juga sangat menjadi pembicaraan karena sedikit banyak sepertinya akan punya dampak juga bagi Indonesia yang saat ini juga punya posisi masih dalam kondisi netral begitu ya, dan menyikapi sikap dari Amerika Serikat ini. Terima kasih sekali lagi warga negara Indonesia di New York, Amerika Serikat, Sonya Mikaela telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi waktu New York.